Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuhdina ila sabilis sa'adatil quswa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wati wal irsyadi wal fatwa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil azkiya. Amma ba'du, wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam ke-12 ini, atau mungkin ada yang malam ke-13, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat melaksanakan amaliyah Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah dan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Semua ini tiada lain adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri, karena tanpa anugerah dan tanpa inayah Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa apa-apa. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau saja bukan karena fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kehadiran kita di tempat ini untuk melaksanakan salah satu amaliyah di bulan suci Ramadan, dan tentunya amal ibadah lainnya, tiada lain, semua ini adalah berkat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini qalilul amal ma'a syuhudil minnah khairun min katirihi ma'a ru'yati taqsiri minan nafsi. Sedikit amal, tetapi amal yang sedikit itu yakini bahwa itu adalah anugerah Allah, lebih baik ketimbang merasa amal itu banyak, tetapi amal yang banyak itu perasaan datang dari dirinya sendiri. Artinya segala macam kenikmatan, termasuk nikmatnya kita bisa beribadah malam ini, semua ini adalah tiada lain anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang patut kita syukuri. Kita sering berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dengan nama Allah segala macam kenikmatan, termasuk nikmatnya kita bisa beribadah malam ini adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dijadikan Allah sebagai hamba yang merasa bahagia ketika dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain di luaran sana banyak yang mencari bahagia ke sana kemari, bahkan ke tempat-tempat maksiat mereka untuk mencari kebahagiaan. Kita bersyukur Allah memberikan kebahagiaan bagi kita dalam suasana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bukti kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famay yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu mendapatkan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, dia akan merasa bahagia, senang hati
jembar mana, lapang dada menerima al-Islam itu. Termasuk menerima ibadah untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Sekalipun secara lahiriah yang biasanya mungkin sampai duhur saja sudah berbagai macam makanan kita konsumsi, sudah berapa gelas yang kita minum. Tetapi pada bulan suci Ramadan ini, semua ini kita tahan dengan penuh kesabaran. Dan kita merasa senang dengan itu. Ini pertanda bahwa kita mendapatkan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah dalam menerima al-Islam, termasuk melaksanakan ibadah saum ini. Tetapi sebaliknya, famay yurid ayyudillahu, barang siapa yang hendak disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Oleh Allah dijadikan sodrohu, dadanya itu doyikon harajan, sempit, sumpek, seakan-akan diperintah untuk naik ke langit. Saking sempitnya, saking sumpeknya, merasa berat untuk menerima ajaran Islam itu. Sehingga dia bingung, dia merasa susah bagaimana melaksanakan perintah Allah. Itulah tandanya orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi kita bersyukur Allah memberikan kebahagiaan, ketentraman saat kita melaksanakan ibadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Di sepertiga yang kedua ini, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini untuk berikhtiar menjadi pribadi-pribadi yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Kita jadikan suasana Ramadan dari awal sampai akhir itu sebagai saat di mana kita berikhtiar menjadikan diri kita orang-orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya? Kalau saja kita rinci, ada beberapa diktum sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya yang sangat populer. Bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita di taman kanak-kanak Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran, mereka sudah pada hafal. Sebuah sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama adalah ikhtiar menjadikan diri orang yang terbaik itu, Rasul menyatakan dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi langsung dalam hadis itu dengan bahasanya khairukum. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi suasana bulan Ramadan ini mari kita jadikan perhatian kita terhadap Al-Quran melebihi bulan-bulan lainnya. Oleh karenanya kita diingatkan untuk terus tilawah Al-Quran, untuk terus tadarus Al-Quran. Karena hanya dengan belajar Al-Quran dan kalau merasa bisa kemudian mengajarkannya, itulah manusia terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Bukankah kita sering mendengar Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran karena nanti di hari kiamat itu akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Alladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran bahkan dikelompokkan wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti akan dikelompokkan oleh Allah dengan makhluk-makhluk Allah yang mulia, dikelompokkan dengan para malaikat. Saking mulianya orang-orang yang mahir membaca Al-Quranul Karim. Keterangan lain menyebutkan idza aradtum aisha suada, apabila engkau berkeinginan hidupmu bahagia, wa mauta syuhada, engkau mati dikelompokkan dengan orang-orang yang mati syahid, fa'adimu qira'atal Quran, maka dawamkanlah olehmu, teruskan olehmu tilawah Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Bahkan orang yang membaca Al-Quran pahalanya luar biasa. Man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala bi asyri amthal, dengan apa? 10 kali lipat.
Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu harfun, satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi dari membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 3 kali kebaikan, dan 3 kali kebaikan dikali 10. Demikian luar biasa pahalanya orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Orang yang belajar Al-Quran, bahkan ta'u dia terbata-bata membaca Al-Quran, wa huwa syakun alaih, merasa berat membaca Al-Quran, falahu ajroni, dia akan mendapat 2 pahala. Di satu sisi dia belajar Al-Quran, dan yang kedua mau belajar Al-Quran. Tidak ada salahnya. Bahkan keistimewaan yang diberikan Allah bagi orang yang tilawah Al-Quran. Jadi yang pertama, ketika kita berkehendak menjadi orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, baca Al-Quranul Karim. Teruskan tilawah Al-Quran. Bahkan terus, bukan hanya tilawah, kemudian juga mempelajari, memahami, dan tentunya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya dalam hadis yang sangat populer, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Marilah kita jadikan kesempatan Ramadan ini kita menjadi orang yang bermanfaat. Kehadiran kita di setiap lingkungan kita dapat menggenapkan. Sehingga jangan sampai ketidakhadiran kita itu justru diharapkan oleh orang lain. Ngeunah eueuhna, jangan sampai ada komentar itu dari orang lain. Tetapi kehadiran kita memberikan manfaat di keluarga, di lingkungan sekitar, karena itu adalah pertanda bahwa kita memberikan manfaat kepada mereka. Kalau saja tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan sampai menjadikan diri kita sebagai sumber keonaran bagi orang lain. Kalau saja kita tidak menjadikan diri kita sebagai garam yang menyedapkan setiap masakan, jangan memposisikan diri sebagai lalat yang menghancurkan masakan itu. Peperiheun maparin manfaat teu kabatur, jangan sampai menjadikan diri jadi masalah bagi orang lain. Ada pepatah Arab menyebutkan, idza lam takun milhan tuslih fala takun dzubabatan tufsid. Apabila engkau tidak mampu menjadikan dirimu sebagai garam yang menyedapkan setiap masakan, jangan engkau memposisikan diri sebagai lalat yang menghancurkan masakan itu. Jadi yang kedua, jadilah figur orang-orang yang bermanfaat. Sekecil apapun kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, yang langsung dikatakan orang terbaik itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah orang itu menjadi baik, dia akan dijadikan sebagai orang yang tafaquh fiddin, orang yang mengerti agama, orang yang paham agama. Oleh karenanya, maka kesempatan Ramadan ini jadikanlah saat kita untuk meningkatkan taklim, untuk meningkatkan suasana belajar kita. Belajar dan belajar. Adik-adikku, anak-anak muda, tidak ada lagi tugas kita kecuali belajar dan belajar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam mengerti, dalam alim, kecuali belajar dan belajar. Dia akan dijadikan Allah sebagai orang yang tafaquh fiddin, senantiasa memperdalam ilmu agama. Kemudian yang keempatnya, orang yang terbaik itu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik muslim itu adalah orang yang sanggup meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Kalau perbuatan perilaku yang kita katakan itu tidak ada manfaatnya, hendaklah kita hindari, hendaklah kita jauhi, karena itu tidak memberikan manfaat bagi kita sekalian. Itulah antara lain beberapa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung disebutkan orang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, lanjutkan terus tilawah Al-Quran. Yang kedua, jadikan diri sebagai orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, terus pelajari agama. Dan yang keempat adalah tinggalkan sesuatu yang memang sesungguhnya tidak memberikan manfaat bagi kita.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.